kepentingan one band one road di negeri kaum muslimin, terutama Indonesia, tidak bisa dianggap remeh. Kepentingan itu murni kerakusan dan kolonialisasi negara penjajah, terutama Cina. Bahasanya agak elegan, investasi, padahal itu jajah. Tanda-tanda bencana geopolitik, yaitu proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Ini Pak Luhut bin Sarpanjaitan mengumumkan diprediksi bulan Juni 2023 yang meresmikan proyek kereta cepat Jakarta Bandung adalah Presiden Cina Xi Jinping. Berarti ini tanda bencana geopolitik. Artinya Indonesia sudah tidak punya kedaulatan. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Cina tidak ada istilah free lunch, makan siang gratis, tapi ada take and give. Bahkan secara vulgar disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong. Selesai bertemu dengan Presiden, Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong langsung meluncur ke Auditorium Visip Universitas Indonesia. Beliau memberikan statement, konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun. Yang pertama, syarat yang pertama, agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang dari Cina tahap pertama 647 triliun, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Sehingga akhirnya pemerintah menyiapkan 19 bandara udara dan laut untuk menyambut kedatangan warga Cina daratan. Bahkan Duta Besar Cina untuk Indonesia ditanya wartawan, jujur beliau sampaikan, per tahun rakyat Cina daratan yang masuk ke Indonesia per tahunnya 2 juta. Target 2020 lengkap 10 juta. Dan itu bisa kita lihat di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Kendari, Bandara Manado. Dan saya sendiri juga pernah melihat langsung di Bandara Soekarno-Hatta. Dan itu tiap hari terus berbondong-bondong. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, belum lagi 10 proyek reklamasi. Karena Indonesia dijebol kedaulatannya lewat 2 proyek besar, yaitu proyek Mekarta dan proyek reklamasi. Jadi kedaulatan Republik Indonesia ini dijebol dengan 2 proyek besar, proyek Mekarta dan proyek reklamasi. Satu proyek reklamasi dibatalkan oleh Gubernur DKI, yaitu Pak Anies Baswedan. Tapi ternyata masih ada 9 proyek reklamasi, termasuk Teluk Benua Bali. Oleh karena itu jangan kaget Bude memberikan statement ketika ditanya wartawan, apakah Bude tidak merasa ketakutan ditinggalkan oleh umat Islam, suara umat Islam akan meninggalkan. Saya tidak butuh suara umat Islam. Berarti 2014 2019 umat Islam dikadali. Kita jujur, kenapa 2014 mayoritas Muslim pilih Bude? Kenapa 2019 mayoritas umat Islam pilih Bude? Semuanya pilih merah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena umat Islam buta politik. Ini jujur kan? Sekarang Bude sudah tidak butuh suara umat Islam. Kenapa? 9 proyek reklamasi dari 10 proyek reklamasi itu akan ada 200 juta. Sehingga sekarang berbondong-bondong di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Manado,
Manado, Bandara Kendari. Belum lagi hasil riset dua pakar intelijen dunia, Peter Weyland dan August Cole. Apa? Ternyata diprediksi tahun 2030 akan terjadi bencana geopolitik di Indonesia. Oleh siapa? Mafia Taipan dan komunis Cina. Artinya apa? Indonesia tidak punya kedaulatan. Yang muncul adalah Indo-Cina. Bahkan dua mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawiran Djoko Santoso, sudah meninggal, dan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, merespon hasil riset dari dua pakar intelijen dunia, kemudian dibuka dalam sebuah novel fiksi ilmiah, Ghostwing. Itu kata dua mantan Panglima TNI ini bisa lebih cepat dari tahun 2030. Nah sekarang kira-kira apa tanda-tanda bencana geopolitik ini? Tanda-tanda bencana geopolitik. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, proyek One Belt One Road. Ini jebakan hutang haji, penjajahan gaya baru. Artinya apa? Untuk Indonesia, kita bisa melihat bagaimana strategi yang dilakukan, pendekatan yang dilakukan Cina terhadap beberapa negara, termasuk Indonesia. Ada pendekatan naga, ada pendekatan panda. Indonesia didekati lewat pendekatan panda. Apa pendekatan panda? Itulah yang disebut dengan asimetris. Kalau bahasa akademiknya near militer, non militer, tapi daya hancurnya lebih dahsyat dari militer. Ini diungkap oleh Jenderal Sutioso, mantan kepala BIN, mantan kepala Badan Intelijen Negara, dan terakhir Gubernur DKI, Pak Jenderal Sutioso. Jadi modus yang dilakukan Cina ke Indonesia ini dua modus, operasi terbuka dan operasi tertutup. Nah, operasi tertutup ini lewat deception, penyusupan, ngakunya buruh, tapi sebenarnya tentara merah. Bahkan Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid, Allahumma yarham, sudah meninggal. Beliau dulu Kasoswal Amri. Nah, sebelum ada istimewa ulama ketiga di Hotel Stul Bogor, panitianya Ustaz Batman itu, ya kan, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid bersama mantan Pangdam mengumpulkan tokoh-tokoh ulama Jawa Timur. Beliau sampaikan di PT Morowali, Sulawesi Tengah itu ada beberapa kontainer yang terdeteksi. Coba, bahkan badan imigrasi itu hanya dilapori sekian ratus buruh, tapi ternyata di lapangan rakyat Cina daratan yang mengaku buruh pada tentara merah kurang lebih sekitar 80.000, sehingga ketika badan imigrasi melakukan sidang, mereka sudah bersekongkelan, sudah dimasukkan ke bunker-bunker. Yang muncul itu sesuai dengan apa yang didaftarkan lewat badan imigrasi. Ini yang terjadi. Mereka tentara merah. Bahkan sudah saya sampaikan di Masjid Al-Ikhlas beberapa waktu yang lalu. Saya dapat info A1. Markas tentara merah itu untuk lingkup Jawa Timur itu ada di Tempeh, Lumajang. Akhirnya kita cek beberapa ikhwan di Lumajang, ternyata benar. Dan itu kalau di remote itu arahnya ke Jawa Timur. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin.
Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Akhirnya Allah letuskan Gunung Semeru, sehingga akhirnya pemerintah Cina langsung melakukan evakuasi semua tentara merah yang ada di Taipei, Lumajang, lengkap. Alhamdulillah. Berarti Allah masih cinta umat Islam Jawa Timur, masih hebat sama Allah. Tapi kita harus ingat, ada 10 juta tentara merah yang sudah masuk di Indonesia. Makanya ada utusan dari Mabes Angkatan Darat datang ke pondok-pondok pesantren, termasuk ke pondok pesantren kami. Ustaz, TNI aktif itu 500 ribuan. Ini kita menghadapi tentara merah 10 juta. Umat Islam wajib berada di garda terdepan untuk menjadi pembela negara, gerakan bela negara. Umat Islam wajib bela negara. Gak mampu deh. Ini Cina punya proyek besar One Belt One Road. Ini alat penjajahan baru Cina terhadap beberapa negara termasuk Indonesia. Jadi proyek One Belt One Road Cina yang diyakini banyak kalangan dapat memberikan kerugian bagi Indonesia. Proyek One Belt One Road ini dianggap menjadi visi geoekonomis Cina paling ambisius dengan melibatkan 65 negara dan mencakupi 70% populasi dunia. Bahkan kolonialisasi Cina melalui proyek One Belt One Road ini sudah berjalan. Kepentingan One Belt One Road di negeri kaum muslimin, terutama Indonesia, tidak bisa dianggap remeh. Kepentingan itu murni kerakusan dan kolonialisasi negara penjajah, terutama Cina. Bahasanya agak elegan, investasi, padahal itu jajah. Nah, kira-kira apa kekhawatiran? Banyak kekhawatiran yang disampaikan, termasuk tadi itu 2 mantan Panglima TNI khawatir bisa lebih cepat dari tahun 2030. Jadi kalau kekhawatiran ini benar-benar terjadi, maka Cina dalam jangka panjang, terutama sistem pengelolaan infrastruktur pelabuhan laut dan bandara akan dikendalikan oleh Cina. Dengan begitu berarti skema kerjasama ekonomi yang dibangun dengan pemerintah Indonesia sejatinya merupakan entry point, pintu masuk bagi penguasaan Cina dalam sektor pertahanan dan militer. Makanya jangan kaget, sekarang Cina sudah membangun pangkalan militer cukup besar. Ini pangkalan militer di Laut Cina Selatan. Padahal ini wilayah sengketa. Dan ini sangat dekat dengan Indonesia. Penuh dengan radar. Ini yang harus menjadi perhatian. Jadi di tengah-tengah ini tadi proyek One Belt One Road, Cina sudah membangun ke markas-markas militernya dekat dengan Indonesia. Ini yang harus menjadi perhatian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Sampai Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid, karena beliau 15 tahun di dunia intelijen, beliau pengalaman di dunia intelijen, beliau sampai mengambil kesimpulan, saya menilai presiden dan jajarannya berpotensi jadi pengkhianat bangsa. Bahkan tadi sudah saya sampaikan hasil analisis dari mantan kepala BIN, yaitu Bapak Jenderal Sutioso, mantan gubernur DKI. Jangan sampai kita nggak sadar-sadar, akhirnya mereka yang mayoritas satu saat nanti jadi mayoritas mereka tidak akan balik, kata beliau. Karena apa? Itu salah satu strategi. Bahkan pengusaha-pengusaha Cina itu boleh memberikan atau menanam investasi ke Indonesia dengan syarat
di backup oleh tentara merah, dan itu sudah terjadi di Indonesia. Itulah strategi perang asimetris. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Jenderal Gatot Nurmantio ketika beliau masih jadi Panglima TNI, masih ingatkah kalian dulu saya pernah menangkap penyelundupan satu kontainer senjata ilegal dari Cina? Beberapa bulan kemudian saya dicopot dari jabatan saya sebagai Panglima. Dari situ kalian harus paham, siapapun yang menentang dan menghalangi rencana musuh mereka untuk menghancurkan negeri ini akan dicopot. Jadi orang yang jujur, orang yang amanah akan disingkirkan, sementara pengkhianat bangsa diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan. Inilah Indonesia kontemporer. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Jika nanti antek komunis mengejar Anda dengan senjata, maka yang harus diberesi terlebih dahulu adalah para pengkhianat bangsa yang menjual negara ini ke Cina. Tapi teriakan mereka, saya Indonesia, saya Pancasila, saya NKRI, tapi mereka hakikatnya maling, teriak maling. Ini Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan, banyak pengamat politik, mengapa pemerintahan membiarkan para militer Cina masuk ke Indonesia? Bahkan ini yang sudah terdeteksi tadi, yang sudah saya sampaikan. Ada beberapa kontainer di PT Morowali isinya. Coba Bapak lihat sendiri, 70% buruhnya adalah warga Cina daratan, dan mereka seperti itu loh. Itu kira-kira buruh apa tentara merah? Ngakunya buruh, itu semua tentara merah. Siap-siap Indonesia. Oleh karena Habib Rizik Syihab memberikan warning, komunis Cina itu sudah banyak sama dengan Indonesia, dikirim pekerja buruh ke Tibet, dan tahunya mereka tentara merah. Akhirnya mereka melakukan pemberontakan, bahkan sampai pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama diusir dari Tibet. Sekarang Tibet sudah dikuasai Cina. Habib Rizik Syihab berteriak, apakah nanti Indonesia seperti Tibet? Karena kronologisnya sama. Akankah Indonesia dikuasai Cina seperti Tibet? Ini kekhawatiran ulama. Akankah Indonesia seperti Angola? Begitu Cina sama dengan Indonesia, mensupport, memberikan bantuan hutang, membangun infrastruktur. Akhirnya Cina melakukan intervensi ke parlemen Angola, sehingga akhirnya satu-satunya negara seluruh dunia yang mengharamkan Islam atas tekanan Cina karena tidak mampu lagi membayar hutang kepada Cina. Akhirnya Cina minta kepada Angola mengharamkan Islam, sehingga ribuan masjid dihancurkan. Padahal Angola mayoritas Muslim. Apakah Indonesia nanti seperti Angola? Tanda-tanda bencana geopolitik, yaitu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini Pak Luhut bin Sarpanjaitan mengumumkan, diprediksi bulan Juni 2023 yang meresmikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah Presiden Cina Xi Jinping. Berarti ini tanda bencana geopolitik. Artinya Indonesia sudah tidak punya kedaulatan. Tanda dalam bencana geopolitik selanjutnya, yaitu pembangunan IKN, Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan. Luar biasa. Cina, investor Cina diberikan HGB 160 tahun. Ini banyak pengamat mengkritik, ini penjajahan kapal. Tidak hanya itu, belum puas.
dibebaskan pajak selama 30 tahun. Belum puas lagi, Indonesia berikan kebijakan baru, diskon 350% pajaknya. Ini tanda-tanda bencana geopolitik. Muncul lagi kebijakan baru, akan direvisi undang-undang IKN. Artinya apa? Cina boleh memiliki hak milik tanah di IKN. Sementara aset-aset ibu kota Jakarta digadaikan. Sementara yang membangun IKN ibu kota negara baru itu Cina. Duitnya dari bantuan hutang Cina, semen-semennya dari Cina, buruhnya dari Cina. Selesai, begitu jadi Indonesia wajib nyewa. Inilah tanda-tanda bencana geopolitik. Muncul lagi kebijakan baru, visa second home. Ini visa second home. Cina, warga negara Cina bisa tinggal di Indonesia 10 tahun, baru ngurus izin lagi. 10 tahun. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, ini kan mau selesai. Ini sedang terjadi bakar-bakaran. Ya kan? Gedung Kejaksaan Agung dibakar, gedung Bareskrim dibakar, gedung Menko Polhukam dibakar, baru saja gedung Kemendagri dibakar. Ya, sebentar lagi gedung Mahkamah Agung, sebentar lagi gedung MK, sebentar lagi gedung KPK, sebentar lagi gedung KPU. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan barang bukti. Ini sudah terjadi bakar-bakaran. Kenapa? Hampir selesai. Hampir selesai. Bahkan infonya A1. Apa opsi yang diberikan oleh oligarki? Yang pertama, opsi yang pertama, apa itu? Info 3 periode. minta tambah berapa? 3 periode. 3 periode. Ini opsi yang pertama, oligarki. Sehingga akhirnya pengkhianat konstitusi sudah mulai bermunculan. Ketua MPR, ketua DPD, ketua-ketua parpol, ya kan? Sudah mulai bermunculan pengkhianat konstitusi. Ini sudah mulai bermunculan. Berapa biayanya oligarki menyiapkan? Pak Gatot Nurmantio dalam sebuah seminar untuk beli Indonesia, oligarki cukup menyiapkan 50 triliun untuk bayar ketua-ketua umum parpol. Tapi untuk menghadapi Anies Baswedan, oligarki menyiapkan 300 triliun. Berarti menurut kacamata oligarki, kacamata Baudet, ya, Indonesia dengan Anies lebih berbahaya. Anies 300 triliun. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, apa strateginya? Ya, coba saya. Ini strategi. Kepala Staf Presiden sudah memberikan warning. Indonesia akan seperti Timur Tengah.
Opsi kedua oligarki. Apa opsi pertama tadi? Tambah 3 periode. Opsi kedua oligarki, tunda pemilu. Karena apa? Indonesia chaos. Itu permintaan opsi dari oligarki. Kira-kira sudah mulai pemanasannya? Sudah. Opsi kedua oligarki minta pemilu ditunda. Karena sudah diingatkan oleh Kepala Staf Presiden, Indonesia akan seperti Timur Tengah. Ini warning ini tidak sembarangan. Sudah diskenario. Dan opsi yang ketiga, oligarki. Kan Indonesia ini sudah dikuasai oligarki. Gak usah jauh-jauh, Jawa Timur, dari Surabaya sampai kecamatan. Ikus dari Jomose, Pak Budet. Apa bahasanya ibu-ibu sing rada kasar apa Bu? Ketibal. Ini kita jujur saja. Opsi ketiga yang diminta oleh oligarki, presiden proksi, boneka. Nah ini. Nah sekarang apa yang bisa kita perbuat? Untuk Indonesia. Makanya ayo selamatkan agama dan NKRI. Selamatkan. Sebagai penutup, karena sudah bergerak ini, tandai. Langsung sebagai penutup, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, selamatkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamatkan agama. Kenapa? Indonesia itu punya 2 pilar penopang, TNI dan umat Islam. Allah ingatkan dalam surah Al-Fatih ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnatan tabdila. Jadi sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Kalau dulu ABRI dan umat Islam bersatu melawan PKI, insya Allah ke depan umat Islam dan TNI akan bersatu menghadapi PKI dan oligarki. Sejarah insya Allah akan berulang. Tapi teknisnya umat Islam dulu. Kenapa? TNI kena Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, tidak boleh lagi masuk parpol, tidak boleh lagi masuk sosial politik, tidak boleh. TNI harus kembali ke barat. Sudah diikat, sudah dikunci. Makanya jangan kaget ketika Bude mau merubah dasar negara dari Pancasila menjadi Trisila Ekasila, ketuhanan yang Maha Esa dirubah jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Kenapa TNI diam? Karena TNI sudah diikat, dikunci Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. TNI harus balik ke barat, tidak boleh masuk ke sosial politik. Oleh karena itu teknisnya umat Islam dulu yang maju, baru TNI akan membackup. Itu teknis. Nah sekarang bagaimana menurut syariat? Kita contoh 2 ulama besar, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Kalau di bila di Syam disebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di Indonesia Al-Jailani. Sama dengan di Timur Tengah itu Maryam, di Indonesia ditambah Siti Maryam. Kalau di Timur Tengah, di Saudi itu Aminah, di Indonesia ditambah Siti Aminah. Bapak-bapak, Ibu
Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, apa? Karena ini, Masya Allah, ini disertasi doktor yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Ihsan Al-Hilali. Beliau ini keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kan? Benar kan? Nah, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya kan? Beliau menulis 2 tesis. Tesis yang pertama judulnya Nas'at Al-Qadiriyah, pertumbuhan madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian tesis yang kedua yang beliau tulis adalah Tatawur Mafhum An-Nadhariyah At-Tarbawiyah Al-Islamiyah, perkembangan pemikiran pendidikan Islam. Kemudian beliau menulis karya-karya ilmiah, usul, trilogi, usul, falsafah tarbiyatul Islamiyah, dan benar-benar luar biasa. Khususnya ketika beliau menulis karya ilmiah falsafah tarbiyatul Islamiyah, beliau mendapatkan penghargaan dari Al-Farabi International Award tahun 2008, mengalahkan 128 penulis karya ilmiah tingkat dunia. Bahkan kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Ihsan Al-Hilali mendapatkan rekomendasi dari Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Apa? Karena memang beliau menulis itu dasarnya, ya kan? Pondok dasarnya itu filosofis historis. Jadi beliau ungkap ternyata 2 ulama besar ini, kondisi saat 2 ulama besar ini muncul, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dan muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kondisi umat Islam terpuruk. Aliran-aliran sesat banyak sekali, ulama-ulama su bertebaran di mana-mana. Iftirak, perpecahan luar biasa. Ketika umat Islam pecah belah, ketika umat Islam lemah, diserbu oleh pasukan Syarif. Hancurlah umat Islam pada saat ini. Nah, Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah langsung punya satu motivasi untuk melakukan perubahan umat. Akhirnya beliau jadikan pijakan surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah nggak akan merubah nasib umat Islam sampai umat Islam merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Akhirnya ditopang lagi satu hadis sahih riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wajhi al-qalb. Riwayat Muslim. Sesungguhnya setiap jasad manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah jelek baik, yang hanya kan baik. Kalau segumpal darah jelek jeleklah semuanya. Ala wajhi al-qalb. Ketahuilah yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalbu. Kenapa Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani menjadikan qalbu ini menjadi titik utama untuk melakukan islah, perubahan umat pada masa ini? Karena qalbu itu muncul kuatul fikrah dan kuatul hamasah, kekuatan pemikiran dan kekuatan semangat kemauan. Akhirnya teknisnya dari pijakan surah Al-Ra'd ayat 11 dan hadis Rasulullah tadi, akhirnya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani membangun madrasah. Selama 50 tahun umat ini dikuatkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selama 50 tahun madrasah yang dirintis oleh Al-Ghazali dan muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi siapa yang mencetak Salahuddin Al-Ayyubi? 2 ulama besar, dan ini ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salafi. Luar biasa.
Tapi kita kan tahunya Al-Ghazali Sufi, Syekh Abdul Qadir Jalani Sufi, tahunya kan gitu. Bahkan di kampung-kampung Syekh Abdul Qadir Jalani kalau sudah bikin bisa terbang. Itu saja. Tapi apa karya beliau? Ternyata membangun Salahuddin Al-Ayyubi itu dua ulama besar. Alhamdulillah, pasukan salib bisa dihancurkan dan kiblat pertama kali kaum muslimin Al-Quds bisa dikuasai kembali setelah 88 tahun dikuasai pasukan salib. Alhamdulillah. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Al-Ghazali bersama muridnya sudah dipraktekkan di Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat di mana-mana sekarang muncul pesantren tahfidzul Quran, rumah Quran, geria Quran, rumah Quran, kampung Quran. Benar kan? Artinya ulama-ulama di Indonesia mencontoh apa yang telah dilakukan oleh dua ulama besar ini untuk memunculkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa? Kalau dulu pada masa Rasulullah menghadapi dua negara adidaya, Persia dan Romawi, sekarang Indonesia menghadapi dua negara adidaya, Cina dan Amerika. Dibutuhkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi dan itu sudah dirintis. Saya kira gitu, lebih kurangnya saya mohon maaf karena sudah warning. Saya serahkan moderator. Langsung tutup aja. Oh, langsung tutup. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita akhiri majelis kita dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.